Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya teman-teman. Kembali lagi bersama channel Jona Anseti Bang Nugraha ya, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan pada asam lambung ya teman-teman. Kemudian anxiety disorder ya, atau dalam keartian kecemasan yang sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya. Kecemasan yang berlebih teman-teman, seperti itu. Kemudian ada GERD juga gangguannya, kemudian ada psikosomatik juga ya, seperti itu. Nah, teman-teman, tema di malam hari ini saya membahas tentang suka bermimpi buruk ya teman-teman, seperti itu. Nah, tolong dengarkan ya, tolong simak ya teman-teman, dan tolong tonton ya videonya dari awal sampai akhir, jangan di loncat-loncat ya teman-teman, seperti itu. Dan mudah-mudahan kalian dapat mengerti ya dan memahami ya teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, untuk yang baru bergabung, seperti biasa tolong di subscribe ya channel Jona Anseti Bang Nugraha ya, channel saya sendiri teman-teman. Dan jikalaupun memang bermanfaat ya teman-teman, jikalaupun memang kalian memang atau video saya ini berguna ya, tolong di share ya, atau bagikan ya teman-teman ke sahabat kita yang membutuhkan ya teman-teman, seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang mungkin bisa saya sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman, amin ya robbal alamin. Nah, kemudian tolong di like ya teman-teman, supaya menjadi acuan saya sendiri ya, supaya lebih giat lagi saya membuka atau membuat video ya, menyemangati kalian, mensupport kalian, mendukung kalian ya, supaya kalian lebih cepat pulih dan bangkit ya teman-teman, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, mungkin tolong ditonton videonya dari awal sampai akhir. Karena mengapa? Karena ini juga buat kesehatan kalian juga ya teman-teman. Ini juga buat kalian lebih bisa bangkit lagi teman-teman, seperti itu. Tonton videonya dari awal sampai akhir ya, jangan diloncat-loncat teman-teman, seperti itu. Karena bagian per bagian video saya ataupun menit per menit ya teman-teman, mudah-mudahan ada yang bisa kalian terapkan ya, ada yang bisa kalian praktekkan ya teman-teman, seperti itu. Dan berguna intinya teman-teman, seperti itu, amin ya robbal alamin. Nah, kemarin saya membahas tentang aktivitas saya sendiri ya teman-teman, seperti itu. Nah, sebelum ke sana, jikalaupun memang ada yang bertanya tentang anxiety, kemudian GERD, asam lambung ya, gangguan pada asam lambung dan psikosomatik, tonton video saya belakang ke belakang ya. Di situ video saya sudah rangkum dan saya sudah jelaskan apa keempat hal tersebut ya, dan bagaimana solusi untuk mengatasinya ya teman-teman. Di situ saya sudah jelaskan melalui pengalaman saya sendiri. Jikalaupun memang cocok, yuk terapkan. Jikalaupun tidak, ya saya tidak memaksakan ya teman-teman, seperti itu. Perih. Nah, seperti itu teman-teman. Kembali lagi ya, tadi sampai mana? Keempat hal tersebut ya, itu silahkan kalian tonton ya, di situ sudah dijelaskan dan saya rangkum teman-teman, seperti itu. Dan jikalaupun memang ada yang bertanya, diisi saja di kolom komentar ya, seperti biasa, seperti itu. Nah, kembali lagi ke pembahasan yang tadi ya teman-teman, saya menjelaskan tentang sering mimpi buruk ya teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, baik, sebelum ke sana, yang namanya anxiety disorder ya, kecemasan yang berlebih ini, kecemasan yang mengganggu ini ya teman-teman, terkadang kita trigger ya, trigger. Jadi kita misalkan sudah nyaman, sudah tenang, kadang-kadang kita masih trigger ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngobrol tentang penyakit ya, kita cemas lagi, takut lagi, oh saya takut gini kayak dia, oh sana dan sebagainya. Padahal di situ kita sudah diagnos asam lambung ya teman-teman, tetapi kita mendengarkan orang-orang yang mungkin membicarakan tentang penyakit kita, sehingga kita takut ya teman-teman, seperti itu. Nah, di situ hal yang mungkin bisa kalian ambil itu ya, mungkin di saat kita ataupun teman kita, sahabat kita atau keluarga kita ngobrol ya teman-teman tentang penyakit ya dan lain sebagainya, kita usahakan untuk bisa menyaring ya,
Nah, dalam artian untuk bisa memfilter ya teman-teman berita-berita seperti itu ya. Karena belum tentu ya teman-teman seperti itu, belum tentu sama juga ya seperti itu. Nah, jadi hal yang mungkin bisa kalian lakukan untuk memfilter ya teman-teman, jikalaupun memang sedang mengobrolkan hal itu, kita harus sadar ya, kembali sadar sih intinya, sadar, oh saya hanya asam lambung, saya bukan seperti dia, seperti mereka, misalkan seperti lain sebagainya, beda ya teman-teman seperti itu. Jadi harus kita menyadari. Kemudian selain itu, yuk kita tenangkan pikiran untuk berhenti sejenak ya, untuk meninggalkan sejenak ya teman-teman, seperti untuk kesehatan mental kita sendiri juga, seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu ya, seperti ke trigger kayak gitu, takut penyakit juga ya teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk mimpi buruk ya, untuk mimpi buruk ya tergantung kita ya teman-teman, seperti itu. Saya pun tidak dipungkiri ya pernah ya teman-teman, malah sering ya dulu-dulu mimpi buruk kayak gitu, nggak nyaman, karena setiap harinya kita selalu memikirkan sensasi ya teman-teman. Setiap harinya kita memikirkan sensasi nggak nyaman, ada tubuh merasa berat dan lain sebagainya, jangan-jangan gini, jangan gitu. Akhirnya tersugesti ya di pikiran kita teman-teman, dan akhirnya di saat kita mau menjelang tidur ya, mungkin pikiran yang di bawah sadar tadi, yang di imajinasi tadi itu masih terekam ya teman-teman, sehingga terbawa mimpi ya, seperti itu. Nah, jadi hal yang mungkin bisa kita lakukan, usahakan untuk di siang hari itu menyibukkan aktivitas ya teman-teman, menyibukkan diri. Aktivitas itu apa aja? Aktivitas banyak ya, eh, seperti misalkan kita bisa men-schedule ya teman-teman, pekerjaan setiap harinya, misalkan bangun tidur, beres-beres rumah ya teman-teman, sarapan dan lain sebagainya. Kemudian siangnya misalkan memelihara tanaman ya, peternak ya, memelihara burung ya teman-teman, ayam dan sebagainya, mangga silahkan. Yang penting kita ada aktivitas di setiap harinya ya, tidak terlalu murung ya, tidak terlalu memikirkan sensasi lagi, kemudian di situ ada cemas lagi, gelisah dan lain sebagainya, hingga muter gitu ya, antara cemas, gelisah, was-was, muter kepada sensasi balik lagi, nggak nyaman lagi ya teman-teman, seperti itu. Jadi intinya untuk teman-teman usahakan lakukan aktivitas yang menyenangkan ya, apapun itu teman-teman, tetapi aktivitas itu aktivitas yang mungkin positif ya teman-teman ya, kayak tadi ya, misalkan untuk yang sudah berumah tangga ya teman-teman ya, yuk usahakan kebanyakan susah kerja juga ya, yang kena sih kayak gini teman-teman, seperti itu. Yuk kita cari kalau misalkan kita suka menanam tanaman, sayur-sayuran, seperti itu. Nanti juga kan kalau misalkan udah panen, kan bisa kita jual ya, seperti itu, kita olah teman-teman. Kemudian beternak ayam, apapun itu ya teman-teman, yang positif ya, seperti itu. Yuk lakukan ya teman-teman. Jadi jangan terlalu murung, jangan terlalu diam saja ya, mentok-mentok aja gitu ya, seperti itu. Yuk kita keluar ya, seperti itu. Jadi supaya pikiran itu enggak terfokus pada sensasi ya, sehari-hari sensasi mulu ya di pikiran kita tuh. Jadi kita fokus ke situ teman-teman. Jadi intinya kita harus banyak aktivitas, intinya banyak aktivitas, keluar ya, keluar rumah, menyatu dengan alam juga ya teman-teman, seperti itu. Nongkrong ya, maksudnya artian nongkrong sini ya berinteraksi ya teman-teman dengan tetangga, saudara ya, dan lain sebagainya, seperti itu. Banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan ya, bisa kita lakukan banyak hal untuk menghilangkan rasa cemas, menghilangkan rasa sensasi yang timbul pada pikiran kita awalnya teman-teman, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Dan teman-teman yang namanya gangguan ini ya teman-teman, yang namanya gangguan ini, karena saya mengalami pengalaman sendiri, seiring berjalannya waktu dan kita mau berdoa ya teman-teman, berdoa dibarengin dengan ikhtiar ya. Ikhtiar ini praktek ya teman-teman, yang tadinya takut keluar, yuk keluar ya, bertahap, seperti itu, dibarengin dengan doa juga ya teman-teman. Nah, insya Allah lambat laun juga nanti
akan terbiasa ya, terbiasa lagi, nyaman lagi ya teman-teman, jadi tidak takut lagi seperti itu. Yang tadinya takut keluar rumah, takut berpergian ya, kalau misalkan kita sudah biasakan, lambat laun nanti juga terbiasa dan bisa, intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita hanya murung-murung, maaf ngantuk teman-teman, murung-murung saja itu susah teman-teman, susah banget terus terang, karena itu memperhambat pemulihan ya, pemulihan mental berani kita itu terhambat ya, seperti itu. Jadi kita harus ada semangat ya, harus ada semangat ya teman-teman, seperti itu. Jadi jangan dikasih kendor ya, seperti itu. Nah kemudian di pola makan juga ya, mungkin kita harus jaga juga ya teman-teman. Intinya pola pikir juga sih ya, pola pikir yang mungkin berpikiran yang negatif ya, berpikiran tentang sensasi, hal-hal buruk intinya teman-teman, seperti itu akan mengundang enggak nyaman juga ya, seperti itu ya teman-teman. Seperti mimpi buruk ya, di waktu hari-hari, siang hari, pagi hari, misalkan sampai sore hari menjelang tidur ya, pikiran ngacau ngawur itu. Kalau misalkan masih seperti itu ya susah ya teman-teman, kesananya cemas lagi, gelisah lagi, kemudian asam lambung gak normal lagi ya, ulu hati gak nyaman lagi, dan lain sebagainya, timbul lagi sensasi dan sebagainya. Nah jadi mungkin menurut saya hal yang mungkin bisa kita lakukan adalah yuk mencoba untuk keluar ya, aktivitas ya teman-teman, aktivitas ya, untuk menyibukkan diri ya teman-teman, dengan hal yang positif juga ya, seperti itu. Jangan selalu berdiam diri gitu ya, itu malah menambah sensasi sebetulnya. Nah sudah 12 menit teman-teman, di video kali ini saya hanya bisa menemani kalian ya sampai sini ya teman-teman, ngantuk sebenarnya. Soalnya soalnya tadi nonton bola dulu ya, timnas U23 ya teman-teman, dan alhamdulillah menang ya teman-teman, lolos Piala Asia ntar ya, seperti itu teman-teman. Mungkin ini hanya sebatas menyemangati ya, mengingatkan ya, menyadarkan kalian bahwa semuanya akan indah pada waktunya, insya Allah teman-teman. Insya Allah harus optimis dan semangat. Jadi kuncinya tadi, usahakan untuk menyibukkan diri ya, apapun itu, apapun sensasinya, kemudian apapun pikiran negatif ya, takut gini, takut mimpi buruk dan lain sebagainya, napas ngos-ngosan misalnya, itu kuncinya hanya kita bisa menyibukkan diri, lakukan aktivitas ya, aktivitas yang bagus itu ya, aktivitas yang lebih menyenangkan teman-teman, seperti itu, aktivitas yang menyenangkan kita ya, seperti itu teman-teman. Jadi hal-hal yang positif ya. Nah seperti itu teman-teman. Mungkin di akhir video seperti biasa saya doakan untuk teman kita, sahabat kita, kawan kita, siapapun itu dan dimanapun itu, dan apapun penyakitnya, bukan tentang anxiety disorder ya, bukan tentang asam lambung, GERD, psikosomatik, bukan ya, tetapi apapun itu penyakitnya ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya, dan disembuhkan seperti semula dan menjadi orang yang lebih baik ya teman-teman, seperti itu, amin ya robbal alamin. Dan tak lupa juga saya memohon kepada kalian ya teman-teman, untuk mendoakan saya supaya saya sehat selalu dan bisa memberikan rasa semangat, rasa dorongan ya teman-teman, support ya, supaya kalian bisa bangkit ya, bahwa kita itu sehat ya teman-teman, kita itu kuat ya teman-teman. Hanya saja mungkin di mental kita lagi digoyangkan ya, lagi tergoncang seperti itu. Nah di situ kita harus sadar, harus dikuatkan lagi ya teman-teman, seperti itu. Dan insya Allah lambat laun seiring berjalannya waktu, semua akan indah ya pada waktunya, dan rasa sensasi ini itu, pikiran negatif dan sebagainya, insya Allah nanti juga akan hilang perlahan ya, seperti itu teman-teman. Dan tidak dipungkiri juga rasanya itu sangat luar biasa ya, tetapi kita harus semangat ya, apapun itu kita harus semangat. Oke
Oke, di akhir kata, bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.